Assalamualaikum. Thank you so much for clicking this video, and I hope you are in very good condition. Amin, insyaallah. Sebentar ya, saya lagi di motor mau naik Damri ini. So, di video kali ini saya ingin membagikan video yang telah saya abadikan ketika saya pergi ke Malaysia tahun 2022 lalu setelah akhirnya tidak lockdown akibat COVID-19. Ditemani kedua orang tua, kali ini saya akan pergi ke airport dengan menggunakan bus Damri. Keberangkatan pertama yaitu pukul 12 dini hari. Seperti di video sebelumnya, dari tempat saya tinggal yaitu Sukabumi, untuk menuju ke airport dengan menggunakan transportasi umum bisa menggunakan bus atau kereta api. Berhubung saya memilih penerbangan pagi, jadi alat transportasi yang saya pilih tentu yang tepat itu dengan bus Damri. Kalau teman-teman kebetulan dari Sukabumi dan berencana pergi ke airport dengan transportasi umum, bisa cek video ini nanti ya. Setelah beberapa menit saya menunggu di tempat yang sudah saya beritahu sebelumnya ke pihak Damri Sukabumi, akhirnya busnya itu datang. Tarif saat itu sebesar 195.000, dan kalau saya cek di Instagramnya itu naik ya tarifnya menjadi 200.000. Saya mengalami tarif dari 95.000, 100.000, 110.000, sampailah yang terakhir ini yaitu tarif corona. Entah sampai kapan bisa turun, kan memang PSBB pun sudah dicabut ya, dan ya nggak tahu bisa turun atau enggak, atau memang mau naik terus ya entahlah. Selama nyaman dan tepat waktu, saya rasa bus Damri tujuan airport dari Sukabumi ini masih worth it, karena kita tinggal duduk, istirahat, sampai deh di airport. Anyway, saya juga mau tidur dulu ya. See you at the airport. Alright, kurang lebih 3 jam perjalanan, alhamdulillah sampai dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Jam 2:30 sudah sampai di airport, sebab tadi dari Sukabumi naik Damri itu jam 12 malam. Ini sekarang sudah di airport. Saya coba cari informasi check-in dan ternyata untuk penerbangan saya baru dibuka untuk check-in itu sekitar pukul 4 untuk penerbangan saya, yaitu pukul 6.15 waktu Indonesia Barat, dan akan sampai di Kuala Lumpur International Airport pada pukul 9.15 waktu Malaysia. Jadi penerbangan kurang lebih selama 2 jam. Kalau dari Indonesia kan berangkat memang pukul 6 dan perjalanan 2 jam, berarti sampai itu seharusnya pukul 8. Tapi karena waktu di Malaysia itu lebih cepat 1 jam dari waktu Indonesia bagian barat, jadi sampai di Kuala Lumpur itu pukul 9 waktu Malaysia. Nah, for your information, waktu Malaysia itu seperti waktu Indonesia bagian tengah ya di Indonesia. Ya, jadi tadi saya ke air dulu, soalnya waktu tadi habis check-in itu penuh banget, jadi memang antriannya sangat panjang. Jadi saya memutuskan ya yang di sini ya. Ini saya mau ke gate 2 itu nggak begitu ramai, mungkin karena masih pagi ya, mungkin karena masih pagi jadi nggak begitu ramai. Dan dari imigrasi tadi itu cuma ditanya berapa hari di Kuala Lumpur, terus mau ngapain, sama dulu ke Kuala Lumpur, dulu ke Malaysia, kemana gitu. Saya jawab ya 2016 ke sini, 2017 ke sini, 2019 ke sini, 2020 ke sini gitu. Nah, paspor saya baru, jadi emang nggak ada cap dari imigrasi, baik itu dari Indonesia ataupun dari Malaysia gitu. Dan alhamdulillah sih cuma ditanya itu doang, udah selesai, langsung bisa masuk. Dan ini lagi cari gate 3 gitu. A few moments later. So ini lagi
masih jalan nyari gate 2 karena memang jauh sekali dari tadi imigrasi ke bawah, terus tinggal nyari gate. Jadi paling dekat dengan imigrasi itu gate 10, gate 9, 8 dan seterusnya, dan saya yang gate kedua, otomatis memang paling jauh itu. Inilah suasana dari Soekarno-Hatta International Airport. Ini saya sudah sampai di gate 2 untuk Kuala Lumpur Batik Air ID 7282 sesuai jadwal jam 6.15, boarding itu kalau tidak salah jam 5.30. Memang belum banyak orang, pagi di luar pun masih gelap. Terima kasih. Your attention please. Alhamdulillah sudah boarding time. Insya Allah ke Kuala Lumpur ini mau tahlilan 40 hari meninggalnya ayah dari sahabat saya yang biasa teman-teman lihat di video kami yang lainnya. Ini saya terbang dengan Batik Air. Alhamdulillah lancar, nggak ada delay dan nggak ada kendala lainnya. Saya pilih Batik Air waktu itu karena 3 alasan. Yang pertama bisa refund and reschedule, dapat 30 kg bagasi dan juga dapat makanan. Walaupun nggak banyak ya dan cuma snack, but this is so good especially for morning flight and this is very nice for a breakfast. Insyaallah akhirnya sampai juga di Malaysia. Ini saya barengan sama jemaah umroh dari Indonesia yang transit dulu ke Kuala Lumpur. Proses di imigrasi pun lancar dengan menjawab semua sesuai tujuan datangnya saya ke Kuala Lumpur. Dan yang paling keren di Kuala Lumpur ini, klaim bagasinya super duper cepet. Saya jalan menuju tempat klaim bagasi saya tanpa menunggu bagasi diturunkan. Jadi memang sudah ada. Saya menuju tempat klaim bagasi, di situ ada koper saya. Beda ya dengan di Bandara Soekarno-Hatta yang memang salah satu yang paling banyak dikeluhkan itu klaim bagasi yang super lama. Saya pernah nunggu hampir 2 jam hanya untuk klaim bagasi saja. Oh ya, saya sudah siapkan MySejahtera sebenarnya, aplikasi seperti Peduli Lindungi, tapi nggak disuruh scan ini itu ketika saya mendarat di KLIA ini. Nah, itu sahabat saya tercinta udah nunggu dari tadi. Assalamualaikum. Hai. Ya Allah, tinggi banget dia. Lama nggak? Ya ke? Allahu Akbar. Bismillah. Kata orang adalah sebuah kisah sedih jika kita memiliki sahabat di kota yang berbeda. Tapi ternyata lebih sedih lagi jika kita memiliki sahabat di negara yang berbeda. Apalagi kalau sahabat kita butuh dukungan ketika sedang berduka tapi kita tidak bisa menemaninya. I was here for a few moments just doing what I can do for my very best friend. And will always miss Malaysia, especially you, my dearest friend.